Riko. Nah, saya pendidikan kewarganegaraan atau di kampus kita dikenal dengan civic education ya. Ini merupakan mata kuliah wajib ya. Ya, mata kuliah wajib. Wajib itu ya berarti harus ya, mau nggak mau harus mau gitu ya Mbak Juliana ya. Namanya aja wajib ya. Ya, kalau wajib ya harus dilaksanakan. Karena menjadi dari undang-undang bahwa pendidikan tinggi ya, yang menyelenggarakan perkuliahan ya, mewajibkan memasukkan 4 mata kuliah wajib ya di dalam kurikulumnya ya, entah itu program diploma ya maupun strata 1. Apa mata kuliah ini wajib ya karena bertujuan untuk membentuk karakter warga negara yang baik dan cerdas, smart and good citizen. Ini tujuannya. Maka untuk meraih tujuan itu metode perkuliahan yang diselenggarakan di pendidikan tinggi dengan cara-cara berpikir kritis, student center. Jadi pembelajaran yang berbasis pada mahasiswa, bukan lagi berbasis pada dosennya. Kalau sebelumnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas ya, teman-teman lebih sering mendengarkan ya paparan dari guru. Di pendidikan tinggi justru dosen akan lebih sering mendengarkan paparan dari mahasiswa karena metode pembelajaran sudah beralih lebih berpusat pada mahasiswa, baik itu dengan metode-metode yang berbasis masalah, kemudian metode menemukan ya, kemudian memberikan solusi ya, berbasis proyek ya, kemudian berbasis diskusi ya, diskusi kelompok ya, semua grup diskus ya, bisa juga nanti role play ya, bisa juga ya, seandainya kuliah kita tatap muka langsung itu bisa role play, bisa juga nanti dengan storytelling, jadi ya, mahasiswa bercerita ya terkait pengalamannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban, bisa juga nanti menggunakan metode analisis kasus ya, bisa juga. Jadi pembelajarannya akan berpusat pada mahasiswa. Supaya apa? Supaya dengan cara-cara ini kita lebih terbiasa ya, untuk bersikap, ya, untuk bertindak, untuk memecahkan masalah, ya, untuk memberikan solusi, ya, bukan menambahi masalah ya tentunya. Mengapa ini sangat penting ya, sangat urgent ya, proses pendidikan ini menjadi bagian dari proses menuju masyarakat madani atau civil society. Jadi masyarakat yang beradab, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang damai, masyarakat yang berkecukupan ya, masyarakat yang bahagia ya, Mas Revan ya, masyarakat yang bahagia. Ya, perlu upaya penguatan karakter kebangsaan ya, national karakter building. Jadi pembentukan karakter kebangsaan itu perlu salah satunya melalui pendidikan warganegaraan ya, sehingga nanti kita bisa jadi warga negara yang baik dan cerdas. Kemudian apabila teman-teman mahasiswa bertanya ini sebenarnya belajar PKN itu belajar tentang apa ya? Jadi belajar PKN sejatinya belajar tentang keindonesiaan ya, belajar tentang keindonesiaan. Belajar tentang keindonesiaan ya, supaya menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Di semua negara di seluruh dunia itu memiliki mata pelajaran atau mata kuliah ya, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan tentunya disesuaikan dengan karakteristik dari satu negara tersebut. Misal di Cina ya yang diajarkan ya tentang nilai-nilai tentang Cina ya, di Amerika ya nilai-nilai ala Amerika ya, di Eropa ya nilai-nilai tentang Eropa.
termasuk di Indonesia ya, PKN ini berarti berbasis pada nilai tentang keindonesiaan supaya menjadi manusia yang berkarakter atau berkepribadian Indonesia ya. Meskipun era globalisasi kita bisa menikmati semua tayangan yang ada di dunia ini ya, dari berbagai negara, tetapi tetap saja mesti berkarakter atau berkepribadian Indonesia. Meskipun Mbak Alia ya suka nonton drama Korea, ya, tetap saja kepribadiannya adalah Indonesia. Gitu ya Mbak Alia ya. Hanya sekedar hiburan, kemudian tidak sampai untuk meniru gaya pacarannya, ya. Tidak sampai meniru gaya hidupnya misalnya. Gitu ya. Tapi tetap berkepribadian Indonesia. Gitu ya Mbak Alia ya. Jangan sampai halusinasinya sampai tinggi sekali ya. Gaya hidupnya pengen seperti orang Korea, gaya pacarannya pengen seperti orang Korea ya, sampai-sampai pengen pasangannya seperti orang Korea, wah nanti malah berlebihan. Itu ya Mbak. Oke, itu salah satunya saja, salah satu contoh ya bahwa kita bisa menikmati tayangan dari luar negeri tapi tetap berkepribadian Indonesia. Mbak Alia suka nonton drama Korea misalnya. Mbak Destasya misalnya suka sinetron dari India misalnya. Kalau Mas Revan suka film dari mana, Mas Revan? Saya dari US, Pak. Oh, dari Amerika gitu ya? Ya, Hollywood gitu ya, Hollywood ya. Tapi tetap nanti berkepribadian Indonesia meskipun tontonannya dari US, dari Korea, dari India. Sehingga menjadi berkepribadian Indonesia ini menjadi model ya, kita sebagai diploma atau sarjana atau profesional ya yang terdidik. Masyarakat terdidik inilah yang menjadi ciri dari warga negara yang baik dan cerdas. Jadi terdidik dulu ya, karena dari pendidikan ini kita bisa disebut sebagai masyarakat yang terdidik, punya modal pengetahuan ya terkait dengan apa yang harus dilakukan ya, terkait dengan cara-cara melakukannya, terkait produk atau partisipasi apa yang harus dilakukan. Itulah pendidikan kewarganegaraan. Jadi kita akan belajar tentang Indonesia ya. Enggak jauh-jauh, tapi tidak akan sulit ya, karena yang kita pelajari yang ada di sekitar kita, yang sudah ada di sekitar kita. Kemudian untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas, tentunya perlu kompetensi-kompetensi kewarganegaraan. Yang pertama, basic knowledge ya, terkait kompetensi pengetahuan ya. Mahasiswa akan diminta ya, dilatih ya, dibiasakan untuk mengembangkan potensi pengetahuan ini ya. Kompetensi pengetahuan ini ya terkait kemampuan ya, penguasaan ya, pengetahuan ya, yang terkait dengan kewarganegaraan ya, bisa hak dan kewajibannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditaati, aturan hukum yang ada di Indonesia ya, identitasnya apa saja ya, apa yang bisa dilakukan sebagai upaya bela negara, ini masih dalam pengetahuan. Pengetahuan ini tentunya jadi modal untuk memperkuat ya kompetensi-kompetensi lainnya. Kalau sudah punya kompetensi pengetahuan, ya nanti kita kembangkan ya berikutnya attitude kita ya, attitude ini terkait dengan kecakapan ya, sikap kewarganegaraan ya, yang tercermin dari tutur katanya, ya, tingkah lakunya ya. Bahkan gestur tubuh juga bisa, gestur tubuh ya, mimik wajahnya itu menyenangkan atau tidak ya. Kalau ada orang lain itu judes atau tidak ya. Mbak Anindya ini, kalau judes bagaimana Mbak Anindya? Kalau judes gimana kalau judes? Coba ya, tunjukkan wajah judesnya. Judesnya gimana? Judesnya gimana? Ini mukanya udah judes Pak, jadi saya nanya. Iya. Emang aslinya udah judes Pak. Oh, aslinya judes. Ya, jadi siapa aslinya cantik Pak, nggak bisa judes. Ya, kamu ada aja. Ada terus. Iya, ada terus ya. Jadi mimik wajah itu juga bisa menunjukkan ya kalau kita itu sedang baik enggak sih dengan orang lain.
kita itu bisa menerima nggak kehadiran orang lain. Jadi ya, perlu dibiasakan. Jangan sampai kalau ketemu orang kok mimik wajahnya itu judes, ketemu orang mimik wajahnya itu marah gitu ya. Ya, gimana kalau Mbak Devian mimik wajah yang ramah gimana? Mimik wajah yang ramah. Gimana kalau ramah? Apa, Pak? Nah, mimik wajah yang ramah gimana? Gimana ramah? Ayo. Amin. Ramahnya gimana? Amin. Ramah. Ramah apa, Pak? Menunjukkan raut wajah yang ramah gitu. Banyak senyum. Iya, banyak senyum. Itu bisa ya tercermin dari attitude atau sikap kewarganegaraan. Jangan sampai tutur katanya itu menyakitkan ya Mbak dan Mas ya. Jangan sampai tutur katanya menyakitkan. Jangan sampai perilakunya merugikan orang lain ya Mbak Wayan ya. Oke, maaf loh Mbak Wayan mengganggu aktivitasnya Mbak Wayan. Kemudian yang ketiga. Enggak, Pak. Oh, Cuma tadi di luar lagi hujan, jemurannya takut gitu. Ya ditinggal dulu. Kemudian yang ketiga adalah civic skill ya, keterampilan kewarganegaraan. Jadi kemampuan kita berperan aktif ya, berpartisipasi ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus memiliki peran ya, keterlibatan kita, ya, berpartisipasi ya, ini civic skill. Ini perlu dilatih, dibiasakan. Jangan sampai kita cuek ya, kita diam diri ya, kita nggak mau tahu ya, masa bodoh lah dengan apa yang terjadi ya, itu tidak tepat. Maka kita perlu ya mengembangkan potensi kewarganegaraan ya, baik pengetahuan ya, attitude dan skill. Mengapa kompetensi kewarganegaraan ini penting ya? Karena ini sebagai upaya ini menyambut adanya bonus demografi. Bonus demografi itu jumlah penduduk yang berusia produktif itu akan semakin banyak ya. Kalau jumlah penduduknya banyak, ya itu perlu kompetensi kewarganegaraan ya. Kalau punya kompetensi ya bisa jadi modal pembangunan. Kalau tidak punya kompetensi ya hanya jadi beban pembangunan. Mau jadi beban atau mau jadi modal, Mas Dania? Apa, Pak? Mau jadi modal pembangunan atau beban pembangunan? Modal pembangunan atau beban pembangunan? Apa sih? Oke. Gitu ya Mbak Juliana, Mbak Graciela ya. Jadi Mbak Graciela, kita perlu ya mengolah sumber daya manusia ini untuk menjadi lebih berkompeten ya, supaya bisa jadi modal pembangunannya. Mas Fawas mau jadi modal pembangunan atau mau jadi beban pembangunan? Modal pembangunan, Pak. Iya, modal pembangunan. Maka kompetensinya perlu ditingkatkan ya. Kompetensinya perlu ditingkatkan. Ya, Pak. Oke. Maka ini perlu dijadikan sebagai satu strategi bahwa kita punya jiwa produktivitasnya, semangat produktivitas ya. Dari negara maju ya dengan SDM yang melimpah ya, usia produktifnya banyak, maka harus jadi peluangnya meningkatkan produktivitas ya, mengasah keterampilan kita ya. Salah satu caranya melalui pendidikan ya, termasuk pendidikan kewarganegaraan, supaya kita tahu nih apa yang perlu kita lakukan ya dengan keadaan itu. Nah, potensi-potensi apa yang bisa dihadirkan ya untuk memberikan manfaat pada orang lain. Kemudian ya kalau itu bisa dilakukan ya kita bisa jadi negara maju ya. Mau nggak jadi negara maju, Mbak Devian? Mau nggak jadi negara maju? Mau nggak Mbak Wayan? Mau nggak Mas Daniel? Mau. Mau ya, mau gitu. Pak. Mau ya, mantap ya. Mau. Oke. Ya, tentunya dengan jadi negara maju memenuhi banyak indikator, bukan hanya satu atau dua indikator, tapi indikatornya banyak sekali.
pendidikannya, pembangunannya, sumber daya manusianya, pemerataan penduduknya, ya, infrastrukturnya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian butuh tantangan ya kalau mau jadi negara maju ya. Tantangannya seperti ini yang ada lingkaran merah ini. Coba dibaca Mbak Devian. 53% apa? Ayo Mbak Devian. Dibaca. 53% apa? Suaranya belum muncul suaranya. Di unmute dulu. Bentar, Pak, lagi buka web. Ya, oke, sambil nunggu Mbak Devian kita tanya Mas Fawas. Mas Fawas ini apa Mas Fawas? 53% apa Mas Fawas? Yang mana, Pak? Yang ini yang merah ini dibaca. Yang berapa persen, Pak? 53. Ya, Of the population in cities producing ya? ya. Maksudnya apa Mas Fawas? Populasi produksi di kota. Populasi produksi di kota. Oke. Di kota, dalam kota. Oke ya. Ya, jadi populasi masyarakat yang produktif ya atau masyarakat yang melakukan produksi yaitu 53%. Kalau mau jadi negara maju mestinya meningkat jadi berapa Mas Fawas? 71%. Ya, ada peningkatan. 71%. Ya, ini minimal ya, Mas. Kemudian yang 55 apa ini, Mas? Fawas? Yang 55 million ya, Pak? 55 apa? Million. Ya, artinya apa itu? Skill pekerja di Indonesia, ekonomi Indonesia. Oke. 55 apa? Million. Millionnya apa? Juta. 55 juta ya? 50 juta Iya, pekerja itu punya keterampilan ya. Tenaga kerja punya keterampilan ya. Ini harus meningkat ya. Minimal bisa 2 kali lipatnya ya. Ya. Kalau tidak ada peningkatan ya tidak bisa jadi negara maju begitu ya Mas Fawas ya. Oke, terima kasih. Pak. Ya, mau jadi negara maju ya banyak tantangan ya. Tantangannya terkait masalah-masalah kebangsaan. Ya, terkait masalah-masalah kebangsaan. Ya. Tidak bangga dengan identitas nasionalnya, korupsi, terorisme, ya, pelanggaran kebebasan beragama, ada hoax, ya, ujaran kebencian, ya, persekusi, ya, maka perlu ini peran dari generasi yang baik dan cerdas. Oke, begitu ya. Pengangguran ya, kalau kita profesional nggak jadi pengangguran. Kalau kita tidak terlibat dalam perilaku barbar ini, kita juga akan jadi masyarakat yang baik. Apalagi tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Nah, ini ya berbahaya sekali. Hati-hati ya. Oke, itulah gambaran singkat terkait materi kuliah hari ini. Kemudian teman-teman mahasiswa akan saya kirim teman-teman ke dalam kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang civic knowledge. Civic knowledge adalah kemampuan dan kecakapan penguasaan pengetahuan yang terkait dengan kewarganegaraan, hak dan kewajiban. Itu jadi misalkan masyarakat memiliki hak dan kewajiban seperti menjalani aktivitas sendiri seperti mematuhi lalu lintas, lalu
Lalu apa, Gading? Bisa dilanjut, Mbak Alia, silahkan. Iya, jadi contoh-contoh penerapan civic knowledge itu ada banyak. Salah satu contohnya itu tentang salah satu contohnya yaitu pelafalan Pancasila setiap hari Senin dengan tujuan untuk mengenalkan Pancasila, dan itu sudah dilakukan sejak kita sekolah dasar, dan pemberian pendidikan kewarganegaraan sejak sekolah dasar juga. Lalu tayangan tentang sidang lembaga negara di TV-TV nasional, juga pemutaran diputarkannya musik di sebelum waktu subuh di TV-TV juga, lagu-lagu nasional. Itu beberapa contohnya. Oke, ada tambahan, Mbak Alia? Cukup? Sementara tidak ada, Pak. Oke, dari kelompok 1, anggota kelompok 1 lainnya, apakah ada tambahan? Ini, Pak. Mas Yosi, Sekian, Pak. gimana Mas Yosi? Cukup, Pak. Udah itu. Cukup ya? Ya, Pak. Oke, jadi nah, penyampaian, kemudian informasi, diputarkannya lagu, pembacaan teks Pancasila, itu ya, menanamkan ya pengetahuan pada kita. Nah, setelah menanamkan pengetahuan, mestinya itu dipahami, karena akan jadi modal ya kita melakukan aktivitas. Nah, ini dari pengetahuan ini bisa jadi modal dasar ya, modal utama untuk kita berbuat langkah-langkah selanjutnya. Tentunya tidak hanya sekedar dihafalkan saja. Bisa khawatir nanti kalau cuma dihafalkan ya akan berbeda hasilnya dengan teman-teman ya, memahami dan diaktualisasikan. Gitu ya. Coba Mas Fawas, hafal Pancasila enggak Mas Fawas? Yo. Iya, Pak. Pancasila. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, keadilan yang beradab. 3, salah. Lanjut. Terus lanjut aja, lanjut. Ntar dulu, Pak. Ya. Sila masih Lagi rapat. sambil Diulangi. Ya, Pak. diulangi. Lagi sambil Ulang. nyusun soalnya. Ya. Yo, lanjut. Diulangi Mas Fawas. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus. Balik 1. Lupa. Astaga. Ini orang Indonesia bukan ini. Ini rekamannya akan saya unggah di YouTube. Kamu siap-siap dibully orang banyak ya. Oke. Diulangi Mas Fawas, diulangi sampai benar, diulangi Mas Fawas. Iya, Pak. Diulangi. Sebentar. Ya nggak usah sebentar. Wajahmu mana? Wajahmu dimunculkan lah. Iya, Pak. Sambil lagi nyusun juga, Pak, ini. Lagi apa? Nyusun yang tadi belum selesai. Oh, nggak apa-apa ya. Sekarang Pancasila dulu. Nanti nyusunnya gampang. Oke, silakan. Mana wajahmu? Ya, oke. Hadir. 1, 2, 3. 1. Kok kamu ragu sepertinya ya mau menyebut ketuhanan, kamu bertuhan nggak sih? Iya, Pak. Oh iya, kenapa ragu ya? Oke, lanjut. Lupa ininya, Pak. Pancasilanya. Ya, coba diulangi lagi sampai ingat.
ketuhanan yang Maha Esa. 2 ke Oke, terima kasih Mas Bawas, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Mas Bawas. Oke, dilanjut Mbak Anindya, coba Mbak Anindya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Mas Fawas. Mana wajahmu Mas Fawas? Mas Fawas? Oke. Fokus lihat Mbak Anindya. Mungkin kalau yang ngomong saya, kamu mudah lupa ya. Sekarang lihat Mbak Anindya. Ya. Ulangi Mbak Anindya, yuk. Biar dilihat Mas Fawas, biar mudah ingat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, diikuti Mas Fawas. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, lanjut. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, Mas Fawas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 4. Keadilan. Itu malah ketawa. Diulangi, Anindya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, Fawas. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan dan keadilan kan. Dia malah nggak mau kesal. Oke, diulangi Mbak Anindya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan. Oke. Mbak Anindya. Mbak Anindya, kamu asli dari mana Mbak Anindya? Jakarta, Pak. Oke, Mas Fawas, Mbak Anindya aslinya dari mana? Jakarta. Kenapa bisa hafal ya kalau masalah kayak gitu ya? Mbak Anindya. Iya, Pak. Kamu lahir tanggal berapa? Bulan 2 berapa? Juli. 2 Juli, Pak. Tanggal 2 Juli. 2 2 Juli. Juli. Iya. Oh, tahun? 98. Lahirnya kapan Mas Fawas? 2 Juli 98. Nah, itu kalau masalah kayak gitu kok hafal ya. Oke. Waduh, kena lagi. Biasa Pak, kalau buaya kayak gitu mah apa? Wah, Ini lagi Intan, astaga. Oke. Yo, Mas Fawas nanti belajar ya. Iya, Pak. Minggu depan utang ya. Ini saya catat di sini ya. Fawas ngapalin Pancasila ya. Ini saya catat nih. Oke. Nanti belajar sama Mbak Anindya ya. Mbak Anindya, Mas Fawas siapkan pena, Mas Fawas. Iya, siapkan pena. Mbak Anindya, nomor WA-mu berapa Mbak Anindya? Catat Mas Fawas. Udah ada di grup, Pak. Oke, Mas Fawas, nanti catat ya di grup ya, jawabin langsung ya. Iya, Pak. Ya, oke. Mbak Anindya harus Iya, Pak. memberikan pendampingan pada Mas Fawas minggu depan. Kalau Mas Fawas belum berhasil, yang saya salahkan Mbak Anindya ini ya. Iya, Pak. Ya, sekali-kali salah ya Mbak Anindya ya. Biasanya kan sering benar gitu ya. Oke. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, oke, kelompok 2 silahkan. Iya, Pak. Bentar, Pak. Lagi nyusun dulu, Pak. Tadi lagi nyusun. Ya, lompat. Kelompok 3. Masih nyusun, Pak. Kelompok 3. Silahkan, kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang civic skill.
Civic skill merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna. Upaya ini merupakan pembentukan karakter kewarganegaraan mahasiswa melalui proses pendekatan berbasis nilai pada pembelajaran mata kuliah PKN dalam perguruan tinggi sehingga mewujudkan good citizen. Oke ya. Jadi pada civic skill ini menekankan pada aspek keterampilan ya, keterampilan berpartisipasi, keterampilan terlibat ya, kemudian berpartisipasi, berperan ya, dan jangan hanya diam ya. Kalau melihat fenomena kita perlu terlibat, kita ikut campur untuk menangani permasalahan tersebut. Ya. Ada Karang Taruna ya ikut, ada pemilu ya ikut, ya. Ada pilkades ya ikut, ya. Ada kampanye ya kita kampanye dengan cara-cara yang bijak dan lain sebagainya. Jadi berpartisipasi, berperan. Kuncinya di sana. Kalau pengetahuan tadi modal dasar ya untuk kita menentukan ya aktivitas atau tindak lanjut berikutnya seperti apa. Ke Mas Fawas silahkan. Iya, Pak. Mau menyampaikan dari kelompok 2 atau dioper ke kawan lain? Boleh, Pak, saya, Pak, yang menyampaikan. Oke. Silahkan. Civic attitude adalah attitude kita atau sikap kita sebagai warga negara yang sudah diajarkan sejak kecil oleh orang tua kita. Contohnya sebagai gimana sih contohnya? Bentar, Pak. Contohnya mengamalkan Pancasila, menghargai jasa para pahlawan, adil dalam menentukan keputusan, menaati peraturan undang-undang, tidak membeda-bedakan antar sesama, terus beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berperilaku jujur, saling menghormati satu sama lain, ikut serta kegiatan masyarakat seperti kerja bakti dan lain-lain, menaati peraturan, dan saling toleransi terhadap suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia, Pak. Oke, Mas Fawas ya. Kalau mau beretitude sesuai Pancasila ya minimal hafal dulu ya Mas Fawas ya. Karena kalau belum hafal nanti gimana ya? Saya mau menunjukkan sosok saya sebagai sosok yang religius, saya nggak tahu nih bahwa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau menjadi sosok yang humanis, tapi nggak tahu ya kalau sila kedua itu kemanusiaan gitu. Sila kedua kemanusiaan atau keadilan Mas Fawas ya? Oke ya. Ya siapkan diri Mas Fawas ya, siapkan diri Mas Fawas ini kalau video ini nanti viral ya. Ya nanti saya mesti siap-siap mendampingi Mas Fawas apabila tersandung kasus hukum gitu. Saya siap akan membela bahwa ini proses belajar ya. Oke begitu ya Mas Fawas ya. Siap, Pak. Ya, terima kasih kawan-kawan semua ya atas kuliah yang sangat produktif ya, baik ya. Ini yang dari kelas E Mbak Intan Wagianto, benar? Iya Pak, dari Oke. kelas E. Kuliah hari ini silahkan diresum, disampaikan Mbak Intan, silahkan. Jadi, bentar Pak, belum siap. Harus siap. Silahkan. Jadi kuliah hari ini Ya. yang bisa disimpulkan Suruh diem dulu temannya, Tan. Jadi kuliah hari ini saya belajar civic knowledge, civic attitude, sama civic skill sebagai warga negara yang baik. Itu, Pak. Apa itu? Civic knowledge apa? Attitude apa? Skill apa? Ya malah menghilang. Lah, kok menghilang? Ya. Bentar Pak, lagi baca Pak. Ya, oke.
Sambil nunggu Mbak Intan, Mas Erik. Iya, Pak. Ya, Pancasila, Mas Erik. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah, Pak. Ya, oke. Saya yakin kok Mas Erik saat kamu menyampaikan tadi, teman-temanmu juga dalam hati sedang menghafalkan itu ya, karena takut nanti kalau ditunjuk kena deh kayak Mas Fawas itu ya. Oke. Aman ya. Nah, ini Muhammad Imam.